Serial She-Hulk episode 6 sudah dirilis dan saatnya bagi kami untuk menjelaskan kepada kalian barangkali ada beberapa hal yang tidak kalian pahami terkait episode kali ini. Selamat datang di channel Marvel Indo dan berikut adalah penjelasan alur lengkap serial She-Hulk episode 6 yang berjudul Hanya Jennifer. Mengisahkan Jennifer Walters yang diminta hadir dalam acara pernikahan tapi malah mendapatkan masalah. Juga ada pria yang tidak bisa tewas alias kekal dan abadi. Seperti apa kisahnya? Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Pada hari berikutnya, terlihat Jennifer yang mendapatkan kiriman kotak misterius dari seseorang. Ternyata, kotak itu berisikan undangan dari teman perempuannya semasa SMA. Wanita itu mengundang Jennifer agar menjadi pendamping pengantin perempuan dalam acara pernikahannya. Tidak lama, Jennifer kemudian bersiap untuk menghadiri acara pernikahan temannya. Terlihat Nikki yang ada di sana dan dia menyarankan agar Jennifer mengenakan kostum superhero buatan Luke Jacobson karena tidak mungkin Jennifer memakai kostum kantor untuk acara pernikahan. Jennifer kemudian terlihat tersenyum karena dia tidak akan memakai kostum superhero-nya, melainkan gaun cantik yang juga dibuat oleh Luke. Seperti pakaian khusus yang lain, gaun ini tidak akan kekecilan saat dipakai dalam mode She-Hulk maupun kedodoran saat dipakai dalam mode Jennifer. Di sini, Jennifer kemudian mengaku kepada Nikki bahwa sebenarnya dia tidak tertarik untuk menjadi pendamping pengantin wanita. Dia lebih senang bekerja, tapi karena ini adalah permintaan dari teman dekatnya semasa SMA dulu, maka Jennifer tidak punya pilihan lain. Dia bahkan membocorkan kepada para penonton bahwa episode kali ini adalah episode paling tidak nyaman baginya karena terlibat dalam acara pernikahan. Tidak lama, Jennifer kemudian sampai di lokasi. Hari ini adalah hari untuk gladi bersih sebelum acara pernikahan yang sesungguhnya. Sengaja, Jennifer memilih wujud She-Hulk karena dia merasa tubuh ini sempurna. Dikenal banyak orang dan rasa pedenya naik berlipat-lipat jika menjadi She-Hulk. Orang-orang yang ada di sana juga memuji tubuh Jennifer yang sangat sempurna, seksi, dan kuat. Namun tidak dengan Lulu, teman Jennifer semasa SMA yang akan menikah. Dia meminta agar Jennifer kembali ke wujud manusianya saat mengikuti acara ini. Dia tidak ingin semua mata tertuju pada She-Hulk, bukannya dirinya yang menjadi pengantin wanita. Singkatnya, Lulu tidak ingin kehadiran She-Hulk mencuri perhatian orang-orang yang ada di sana. Sambil berjalan, Lulu kemudian memberitahu Jennifer bahwa semua pendamping wanita akan memiliki pasangan masing-masing. Di sini, Jennifer tidak perlu cemas karena khusus untuknya akan disandingkan dengan Jonathan yang akan hadir besok saat acara akan dilaksanakan. Sementara itu, di tempat lain kita diperlihatkan dengan Mallory Book yang sedang bersiap untuk mengangkat kasus dari klien barunya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Craig Hollis, tapi dia lebih senang jika dipanggil dengan Mr. Immortal. Ya, dia menamai dirinya sebagai Tuan Kekal atau Tuan Abadi bukan tanpa alasan. Nah, kedatangannya kemari adalah untuk meminta pertolongan terkait kasus perceraian yang sedang dihadapi. Mr. Immortal mulai menjelaskan dia sudah menikah dengan banyak orang karena tidak ingin menyakiti perasaan orang-orang yang mencintainya. Tapi dia selalu merasa cepat bosan dan ingin menyudahi hubungannya. Masih dengan alasan yang sama, di mana tidak ingin menyakiti hati istrinya, Mr. Immortal memilih menggunakan kekuatannya lalu melakukan bunuh diri dan dianggap sudah tewas secara hukum, guna menyudahi hubungan dengan setiap istrinya. Dan hal ini sudah dilakukan beberapa kali di sepanjang hidupnya. Mallory kemudian merasa kaget karena bukannya berbicara baik-baik dengan istrinya jika ingin bercerai, tapi dia malah berpura-pura mati. Mendengar hal ini, Mallory dan Nikki malah saling berdebat satu sama lain. Sementara Mr. Immortal berlari dan loncat dari gedung tersebut sampai jatuh ke bawah. Ajaibnya, dia masih selamat dan terlihat sistem regenerasi supernya memperbaiki susunan tulangnya yang semula bergeser. Ini dilakukan guna membuktikan perkataannya kepada Mallory dan Nikki bahwa dia memang tidak bisa mati. Kembali ke Jennifer, terlihat Lulu yang meminta maaf sudah melarang Jennifer memakai wujud She-Hulk. Dia terlihat perhatian dan mulai bertanya bagaimana keseharian Jennifer. Ketika Jennifer menceritakan dia memiliki pekerjaan yang bagus, di mana dia menjadi kepala departemen GLKNH, Lulu malah menyela karena bukan itu maksud dari pertanyaannya.
Dia malah mengejek dengan bertanya apakah Jennifer sudah memiliki pasangan atau belum. Jennifer yang memiliki masalah dengan kisah percintaan hanya bisa diam dan terlihat tertekan. Tiba-tiba, di luar dugaan Titania terlihat datang di acara pernikahan Lulu. Jennifer memiliki firasat tidak enak dengan kedatangannya, tapi Titania mengaku diundang oleh teman kencannya untuk menghadiri acara ini. Terlihat Lulu yang menyapa Titania dengan sangat hangat, berbeda dengan perlakuannya saat bertemu Jennifer. Di sini Jennifer sadar bahwa Titania merencanakan satu rencana jahat sehingga mengikutinya, tapi Lulu tidak mempercayainya. Untuk itu, dia memilih pergi dari sana dan menenangkan pikiran dengan makan permen kacang. Kemudian, datang seorang pria yang terlihat menyukai Jennifer. Dia memperkenalkan diri sebagai Josh yang merupakan pendamping pengantin pria. Perkenalan mereka semula memang canggung, tapi terlihat keduanya bisa mengobrol dengan nyaman. Di tengah percakapan, Lulu kemudian datang dan mengabarkan bahwa setengah staf yang mengurus acara itu memilih pergi karena sikap Lulu yang kurang baik kepada mereka. Untuk itu, Jennifer diminta membantu dengan membersihkan sampah yang berserakan, juga mengangkut piring-piring dan gelas-gelas kotor yang ada di sana. Dengan terpaksa, Jennifer mau melakukannya. Hari kemudian berganti dan terlihat Jennifer yang sudah siap menjadi pendamping pengantin wanita. Menyedihkannya, belum apa-apa, dia sudah diminta menyetrika dan merapikan kemeja dari para pendamping pengantin pria yang sedang asik bermain Nintendo Switch. Tidak sampai di situ saja kemalangan yang diterima Jennifer. Dia dipertemukan dengan pendamping pengantin pria yang menjadi pasangannya. Dan ternyata Jennifer dipasangkan dengan Jonathan yang merupakan seorang anjing. Seekor anjing maksud kami. Bukan pria atau manusia seperti perkiraan Jennifer sebelumnya. Nah, apakah kalian ingat dengan perkataan Jennifer saat berbicara dengan penonton di awal tadi? Dia mengatakan bahwa acara pernikahan membuatnya tidak nyaman, dan ternyata hal itu terbukti di sini. Sementara itu, di lokasi lain, terlihat Mallory serta Nikki yang mengundang semua mantan istri dari Mr. Immortal yang bermasalah dengannya. Ada satu pria di antara para wanita yang hadir di sana. Dan tidak usah kami jelaskan lebih dalam, kami yakin kalian pasti sudah paham bahwa ini adalah unsur pelangi yang dianggap wajar di luar sana. Masing-masing dari mereka terlihat mengutarakan tuntutannya. Dimulai dari Mr. Immortal yang menghilang saat hari tagihan kartu kredit senilai $75.000. Istri laki-lakinya sudah menghabiskan $10.000 untuk pemakaman Mr. Immortal yang pura-pura meninggal akibat tidak sengaja meminum pil sianida. Mr. Immortal tidak mengeluarkan sepeser uang untuk biaya kehidupan bagi anak dari salah seorang mantan istrinya, dan lain-lain. Mallory kemudian bertanya bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa Mr. Immortal tidak bisa mati dan menyusun taktik bunuh diri untuk meninggalkan mereka semua. Salah seorang mantan istri yang memakai baju kuning kemudian menjawab. Dia mendapatkan link menuju website intelijensia di mana di sana terdapat banyak video dari Mr. Immortal yang menunjukkan kekuatannya. Di mana dalam salah satu video, Mr. Immortal ditabrak 4 mobil berbeda, tapi dia masih bisa selamat. Tubuhnya beregenerasi dengan cepat, lalu kemudian bangkit dan pergi. Dari sanalah mantan istrinya tahu bahwa Mr. Immortal menggunakan kekuatannya untuk memutus hubungan. Mallory kemudian mengajaknya untuk berdiskusi. Di sini akhirnya ketahuan bahwa selain memalsukan kematian, Mr. Immortal juga memalsukan beberapa identitas palsu. Dia mengaku bernama Craig Hollis saat pertama kali berkunjung ke kantor ini. Sementara dari pengakuan mantan-mantan istrinya, dia bernama Paul, juga Roger, dan lain-lain. Menurut Mallory, para mantan istrinya bisa saja mempidanakan tindakan Mr. Immortal, tapi beruntung hal itu tidak dilakukan dan dia tidak masuk penjara. Mallory kemudian berjanji akan membereskan semua masalahnya dan mencari kesepakatan yang adil untuk setiap mantan istri dari Mr. Immortal. Tapi pria itu harus membayar mahal untuk menghargai bantuan dari Mallory. Akhirnya, sudah diputuskan bahwa Mr. Immortal akan mengganti semua kerugian mantan istrinya. Dia masih memiliki saham Apple yang dibelinya pada tahun 1981. Juga masih ada warisan berupa emas yang banyak dari istri pertamanya yang sudah meninggal. Harta itu bisa dibagi untuk berdelapan secara rata dan dengan ini tuntutan mantan istrinya bisa terpenuhi. Sayangnya, salah satu wanita tidak terima karena dia sudah menikah dengan Mr. Immortal selama 18 tahun, tapi mendapatkan ganti rugi yang sama dengan wanita lain yang dinikahi selama 3 tahun. Semua kemudian merasa tidak terima, membuat Mr. Immortal menjadi geram. Kembali ke Jennifer, dia lelah dengan semua ini dan ingin minum untuk menghilangkan penat. Ternyata, minuman di acara pernikahan itu pun harus membayar
Dengan terpaksa Jennifer kemudian membayar daripada pikirannya stres. Dia kemudian menari bahagia guna melupakan kejadian tidak mengenakan yang diterima. Kembali ke Mallory dan Nikki, akhirnya sudah diputuskan masing-masing dari mantan istri Mr. Immortal mendapatkan ganti rugi. Dimulai dari Pak Sebastian yang mendapatkan ganti rugi dari acara pemakaman mewah yang sudah diadakan untuk Mr. Immortal. Sejumlah uang tunai untuk mantan istri dari Mr. Immortal yang selama ini mengurus anaknya tanpa diberi nafkah sepeser pun. Dan hal yang sama juga diberlakukan untuk masing-masing dari 8 mantan istrinya yang tentu sudah disesuaikan dengan tuntutan mereka sehingga semua merasa adil. Masalah kemudian selesai dengan Mr. Immortal yang akhirnya bebas dari tuntutan ke-8 mantan istrinya. Sementara Nikki mendapatkan pujian dari Mallory atas ide brilian yang dapat memuaskan tuntutan para istri. Sementara itu terlihat Jennifer yang merindukan Bruce Banner. Sepupunya itu sudah pergi cukup lama, mungkin berminggu-minggu dan tidak ada kabar. Jennifer mencoba menghubunginya dan meminta Bruce menelpon balik jika menerima pesannya. Bruce, where are you? I'm trying to get a hold of you for weeks or months. Josh kemudian datang dan keduanya kembali berbicara. Di sini Jennifer memuji Josh sebagai pria tampan, membuatnya menjadi malu. Jennifer dalam kondisi mabuk kemudian menceritakan keluh kesahnya. Dia datang dalam acara pernikahan ini dan ingin dihormati. Di hadapan pria itu, dia menceritakan pekerjaannya, juga statusnya sebagai She-Hulk yang kuat. Jennifer ingin ada seseorang yang peduli kepadanya, bukan hanya menjadikannya sebagai pembantu di acara ini. Josh terlihat mengerti dan dia mendengarkan semua keluh kesah dari Jennifer. Tapi perbincangan keduanya harus disudahi karena Jennifer yang sangat mabuk merasa mual dan ingin muntah. Di luar dugaan, Titania kembali datang dan memukul Jennifer dengan cukup keras. Rupanya, dia masih belum terima setelah peristiwa penggunaan nama dagang She-Hulk yang dimenangkan oleh Jennifer. Untuk itu, Titania berkeinginan untuk mengalahkan Jennifer di depan publik agar dia bisa membuat Jennifer malu. Tapi pertarungan ini dirasa kurang menantang oleh Titania karena Jennifer tidak mau berubah dalam wujud She-Hulk. Dia mabuk dan tidak berdaya, sementara Titania terus memancingnya agar mau berubah. Setelah beberapa saat, Jennifer kemudian berubah dan berhasil membuat Titania terlempar. Terlihat Josh yang menyemangati Jennifer dari kejauhan. Chad, sepupu dari Jennifer yang menjadi DJ di sana, kemudian memutar musik sebagai penyemangat pertarungan keduanya. Pertarungan dua wanita perkasa akhirnya dimulai dengan She-Hulk yang sukses memukul Titania sampai terlempar. Lebih memalukannya, Titania malah jatuh saat berlari akibat tergelincir es batu. Dan kejadian itu diabadikan oleh para tamu undangan melalui ponsel pintar mereka. Gigi palsu yang dikenakan Titania bahkan sampai rontok berkat kerasnya benturan itu. Dia kemudian sangat kesal dan pergi dari lokasi itu dengan rasa malu. Lulu kemudian datang dan terlihat sangat terkejut. Dia tidak menyangka Jennifer tidak menuruti perintahnya dengan tidak menjadi She-Hulk. Tapi melihat kerumunan orang-orang, Lulu kemudian berpura-pura terkejut dan merasa bangga ada She-Hulk yang menghadiri pesta pernikahannya. Kembali ke Mallory dan Nikki, mereka masih tidak habis pikir ada pria yang tidak bisa tewas, takut dengan masalah setelah pernikahan, tapi berkali-kali menikah memiliki istri sampai 8 orang dengan 7 wanita dan 1 pria secara berganti-ganti. Keduanya juga melihat website bernama Intelligentsia sesuai penjelasan dari mantan istri Mr. Immortal. Keduanya kemudian tertarik dengan satu konten mengenai She-Hulk. Dan karena website itu berbayar, keduanya kemudian membuat akun dan berlangganan sampai menemukan konten yang cukup mengejutkan. Terlihat banyak ujaran kebencian yang ditujukan kepada She-Hulk dalam konten di dalam website ini. Bahkan ada tulisan bagaimana untuk membunuh She-Hulk. Terlihat pemilik website ini sangat membenci Jennifer entah karena apa alasannya. Nah, mengetahui hal ini, Nikki berniat ingin melaporkannya kepada Jennifer. Tapi Mallory melarangnya karena hal ini pasti membuat Jennifer tertekan dan ditakutkan akan mempengaruhi kehidupannya. Namun, Nikki memang keras kepala. Dia mengabari Jennifer lewat pesan suara bahwa ada website bernama Intelligentsia yang berisikan memes serta upaya pembunuhan yang ditujukan untuknya. Sementara Jennifer sedang asik makan malam bersama Josh dan dia sedang dimata-matai oleh orang berinisial Hawking, pria yang sepertinya ada di balik website Intelligentsia. Tim ini bahkan mempersiapkan rencana kedua setelah gagal mengambil sampel darah milik She-Hulk. Mereka mempersiapkan alat suntik khusus yang sepertinya dibuat khusus untuk menembus kulit dari She-Hulk yang tebal. Kira-kira siapa sosok di balik ini semua? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Dan itulah alur lengkap serial She-Hulk episode 6, di mana akhir dari episode ini semakin memperlihatkan benang merah dari serial She-Hulk. Sekarang tinggal sisa 3 episode lagi untuk mengetahui siapa musuh sebenarnya yang harus dihadapi Jennifer. Silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum, dan Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.